Dan kita terus berjalan bersama Yesus. Dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berjalan maju dan maju tak gentar, pantang mundur. Dan maju terus sampai berkemenangan, naik dan naik. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadimu, keluargamu. Pelayananmu semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Kita mau lihat dulu Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, ketika kita melekat kepada Tuhan, tertanam di tepi aliran airnya, sungainya Tuhan, maka engkau tidak mengalami musim kering, tetapi engkau senantiasa berbuah, ya, berbuah lebat, buahnya manis, daunnya lebat, batangnya semakin kuat dan gagah perkasa. Waktu lalu saya menyampaikan kalau kita tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan, maka ada kehidupan dalam diri kita. Karena asupan-asupan air kehidupan yang dari surga selalu mengisi diri kita. Ketika Anda duduk diam dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah, aliran-aliran air kehidupan Tuhan dari atas itu turun mengalir, membasahi hatimu, membersihkan hatimu. Semua kotoran-kotoran di hatimu, semua dibersihkan sampai bersih. Dan ketika sudah bersih, maka ketika kau sujud di hadapan Tuhan dengan rendah hati, doamu mendapat jawaban, masalahmu terselesaikan, ada jalan keluar, ada pintu terbuka bagimu, dan ada berkat-berkat Tuhan mengalir tercurah di dalam hidupmu. Dan hari ini kita mendengar berita-berita di luar. Saya barusan mendengar berita, ya Anda lihat di YouTube mungkin, di mana ada satu negara dapat hujan es. Hujan esnya bukan es yang kecil-kecil, es batu bukan. Esnya bulat-bulat gede-gede. Mobil rusak karena es batu yang besar, ya. Bayangin ceplok-ceplok itu mobil rusak, genteng rumah rusak semua, ya. Dan ada lagi berita ada hujan ikan, Saudara. Di luar negeri, ya, hujan ikan. Luar biasa. Ikan itu jatuh. Banyak sekali di jalan. Orang bingung mau ngambilnya. Orang terpana melihat ikan hidup jatuh. Banyak sekali ikan di jalanan jatuh. Itulah keajaiban Tuhan yang tidak pernah kita sangka. Siapa yang bisa mendatangkan hujan ikan, Saudara? Hanya Yesus yang bisa membuat perahunya Petrus itu yang kosong, tidak ada ikannya. Tetapi ketika dengar-dengaran suara Tuhan, mulai menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, maka hasilnya luar biasa, menangkap ikan 2 perahu penuh-penuh. Dan hari ini kita melihat di dalam dunia kehidupan kita nyata ada hujan ikan. Aneh, tapi nyata, Saudara. Ya, itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Dan Tuhan perlihatkan kepada saya, kita manusia biasa, untuk supaya tidak kehujanan, kita pakai payung. Betul nggak? Semua pakai payung. Ya. Anak-anak Tuhan atau orang dunia, semua bawa payung untuk supaya tidak kena hujan. Tuhan perlihatkan ada banyak orang membawa payung, lari-lari berjalan supaya tidak kena hujan. Tetapi tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada hujan batu. Waktu ada hujan batu, maka payungnya jebol, robek karena kena batu. Ya. Enggak cuma hujan batu.
Begitu juga ketika ada hujan, kerikil, macam-macam es, batu, semuanya, ya, itu mulai menimpa payung anak Tuhan, maka payung itu jebol, ya, rusak, saudara, karena payung buatan manusia tidak bertahan, ya, tidak bertahan. Tetapi Tuhan perlihatkan bagi orang benar yang mulai memakai payung putih yang dari Tuhan, maka payung putih yang dari Tuhan itu besar, melindungi, melingkupi. Anda tidak kena hujan es, Anda tidak kena hujan batu. Kalaupun kena, payungmu tidak rusak. Payungmu tetap bertahan. Dan tidak bisa membuat engkau sakit. Tidak membuat engkau kena batu, kena apapun badai, tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena ada payung yang dari Tuhan. Ada naungan, ada perlindungan. Ada penjagaan, pemeliharaan, bahkan ada covering Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga engkau terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Dan ternyata payung orang benar ini tidak cuma payung biasa yang bisa dibawa pergi kemana-mana dan meluputkan Anda dari hujan batu, hujan es, dan sebagainya. Tetapi Tuhan perlihatkan, ketika engkau semakin melekat kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau selalu sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Payung itu sangat besar. Payung itu tidak cuma menudungi engkau, tetapi payung itu Tuhan perlihatkan sangat besar menudungi dan menaungi rumahmu. Jadi di atas rumahmu, genteng rumahmu itu ada payung yang besar, yang putih, yang dari Tuhan. Dan payung yang besar, yang putih itu bisa menudungi, menaungi, dan melindungi engkau dan seisi keluarga. Sehingga ketika ada angin, ada badai, ada gelombang, apapun, ada tsunami sekalipun, rumahmu tidak akan roboh. Rumahmu tidak akan tergoyahkan. Dan rumahmu tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena ada payung yang dari Tuhan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Ada gangguan. Bicara apa, saudara? Batu-batu masalah persoalan. Ya, bukan cuma batu sungguhan yang dari atas turun membuat payungmu robek, membuat genting rumahmu pecah. Enggak. Tetapi Tuhan biarkan batu bicara masalah. Ada masalah besar, ada masalah kecil. Ada masalah yang melanda rumah tangga keluargamu, kehidupanmu, usaha pekerjaanmu. Banyak masalah yang tidak pernah kita duga, yang tiba-tiba bermunculan, yang tiba-tiba menghadang dan datang. Tetapi ketika engkau ada dalam perlindungan Tuhan, orang benar ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan yang meluputkan engkau dari masalah persoalan keluarga. Dan Tuhan akan membuat keluargamu tetap tegak berdiri, tidak tergoyahkan. Apapun masalahnya, ya. Saya pernah ketemu seorang ibu yang suaminya dibawa oleh bebek gombel, ya. Tetapi karena dia memakai payung dari Tuhan, dia cuma mengandalkan Tuhan, dia cuma duduk diam dalam hadirat Tuhan, dia bersimpuh di kaki Tuhan, dia cuma berdoa, memuji, menyembah, berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan tiba waktunya, Tuhan kembalikan suaminya kepada dia, tidak kurang suatu apapun. Dan suami itu kembali ikut dia sampai akhir hidupnya. Apapun boleh melanda, apapun boleh terjadi. Tetapi ketika penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu, maka rumah tanggamu, keluargamu tetap dijagai, dilindungi, disertai Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, memulihkan dengan caranya yang ajaib. Begitu juga ketika masalah datang, kelihatannya ada sakit. Waduh, saya ini sudah berbakti kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya sudah berdoa, saya sudah ikut Zoom ini terus, nggak pernah berhenti. Kenapa tiba-tiba ada penyakit, Tuhan? Kenapa tiba-tiba sakit kanker terjadi dalam hidupku, Tuhan? Kenapa dan kenapa? Jangan berkata kenapa. Karena penyakit kanker itu bisa sungguhan penyakit, bisa juga penyakit bikinan dari si jahat. Yang seolah-olah kanker, yang seolah-olah gumpalan-gumpalan yang besar. Tetapi tahukah Anda, ketika engkau benar di hadapan Tuhan,
Engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, engkau terus berdoa, bersyukur. Jangan ada kekecewaan, jangan ada kesakitan. Ya, jangan ada sungut-sungut, keluh kesah, jangan. Tetapi berdoa, bersyukur. Minta ampun kepada Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Karena banyak orang saat ini dilanda sakit kanker. Kenapa? Karena kepahitan. Karena sakit hati yang mendalam sampai berbuahkan kepahitan. Dan itu yang membuat timbullah sakit kanker. Tetapi hari ini ketika engkau mengalami itu, engkau datang sujud di hadapan Tuhan. Engkau minta ampun kepada Tuhan, engkau mengampuni dan mengasihi. Dan ketika engkau berlutut dengan hati yang benar, penyakitmu Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita sudah melihat di Zoom kita ini, berapa banyak orang yang sakit kanker. Kita lihat dari awal mula yang gudul-gudul karena sakit kanker. Hari ini semua rambutnya sudah tumbuh. Hari ini semua mengalami kesembuhan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang melanda hidupmu saat ini, masalah persoalan dalam usaha bisnismu, apapun yang kelihatannya bukannya beruntung tetapi semakin buntung, yang kelihatannya bukan lagi menghasilkan tetapi Tuhan biarkan ditipu orang, digait orang, ya. Dan tidak dibayar, tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, maka kebenaran pula kata Tuhan yang melepaskan, membebaskan. Dan kebenaran pula yang memerdekakan dan berikan kemenangan, kehidupan yang berkemenangan. Dan ketika engkau kembali sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, kembali terus memuji menyembah dengan hati yang benar, ya, bukan dengan hati yang masih punya kekecewaan, ya, kesakitan, tidak. Dengan hati yang benar, bersyukur, merendahkan hati. Tuhan, tolong. Aku tidak mampu, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa tolong aku. Hanya Engkau yang bisa memampukan aku. Hanya Engkau yang bisa membuat aku terus berjalan naik dan berkemenangan. Dan ketika Engkau berkata begitu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat, andalkan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Libatkan Tuhan. Dan jangan lalai ketika engkau selalu melibatkan Tuhan. Disertai dengan kebenaran, payung yang dari Tuhan yang besar. Itu memayungi seluruh rumahmu. Seluruh rumah tangga keluargamu. Usaha bisnismu. Semuanya. Dan dengan payung yang dari Tuhan. Engkau terluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Terluputkan dari kematian. Baik itu kematian usaha bisnismu, kematian rohanimu, imanmu, semuanya terluputkan. Dan engkau tetap tegak berdiri, tidak tergoyahkan. Saudara, kalau saya boleh ada sampai hari ini di hadapan saudara, bukan karena kuat dan gagah saya. Saya juga adalah manusia yang lemah. Banyak kekurangan, kelebihan. Banyak juga, ya, semakin hari semakin bertambah umur, bukan semakin kuat, gagah perkasa. Ya, orang yang tambah umurnya, itu kekuatannya semakin pudar, ya enggak? Mana ada ibu 80 tahun masih bisa ngangkat karung beras 100 kilo? Enggak ada. Ya kan? Kalau ada hebat, itu mujizat. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda tetap kuat dan gagah perkasa, Anda tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan dari Anda kekuatanmu sendiri, tetapi semua dari Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Bayangin saya selama 5 tahun duduk di hadapan saudara, hari ini 6 jam. Ya, belakangan 6 jam, dulu awal-awal 8 jam. 8 jam sopo sing gelem duduk 8 jam, 6 jam ngoceh terus gitu, ya. Kalau bukan Roh Kudus enggak bisa. Tetapi karena Roh Kudus yang bisa memampukan, memberikan kekuatan, dan saya boleh bertahan sampai hari ini. Dan banyak serangan-serangan. Anda pikir kalau saya melayani di Zoom ini, ya, kenapa banyak orang yang iri hati dengan Zoom yang ada ini, Zoom kita. Padahal banyak Zoom yang lain, banyak ribu-ribuan jutaan. Ya, Zoom di luar banyak. Buat apa iri dengan Zoom-nya Grace Ministry? Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang hidup di tempat kita. Dan karena ada Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang bisa memeriksa hati-hati Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengajar, mendidik kita,
membawa kita terus hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita semakin hari semakin baik, tidak cuma baik hatinya, baik orangnya, tetapi benar. Benar hatinya, benar hidupnya, benar langkahnya, dalam kebenaran, dan terus dalam kebenaran. Sehingga semakin hari, semakin engkau sudah benar, mulai diajar sama Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan. Dan ketika kau hidup dalam kekudusan, semakin kudus, semakin menjaga hati, semakin menjaga diri, menjaga tutur kata, menjaga langkah kakimu, tanganmu, semuanya. Untuk tidak berjalan kudus. Maka kau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah melayani tapi kita nggak hidup kudus, ya, udah melayani kita nggak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara, ketika ada serangan dari si jahat, kita akan babak belur. Kita akan jatuh tergeletak. Karena banyak panah-panah hitam yang dilemparkan kepada orang benar. Banyak tombak-tombak hitam yang dilemparkan kepada orang benar. Banyak batu-batu yang ditimpukan kepada orang benar. Supaya apa? Supaya celaka. Supaya nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa melayani lagi. Banyak. Kenapa? Karena si jahat tidak tinggal diam. Iblis itu nggak suka. Nggak suka sama orang benar. Dan iblis itu nggak suka orang benar dipakai Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa, membawa semua orang-orang untuk hidup dalam kebenaran. Iblis paling nggak suka, saudara. Tetapi tahukah kalian, ketika saya terus mengandalkan Tuhan, saya terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, saya terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupku, terus memuji menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan berusaha semakin hari, bukan semakin sombong atau semakin enggak. Semakin hari Roh Kudus mengajarkan kita semakin rendah hati. Semakin rendah hati, semakin melayani dengan kasih. Dan semakin hari semakin melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika selalu kita hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, jaga semuanya, baik tutur kata, hati terutama. Benar di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata apa? Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Ialah mana sekarang bersungguh halaskan. Ialah mana sekarang bersungguh halaskan. Ialah mana sekarang bersungguh halaskan. 23 ayat 4 sampai 6. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ketika kita terus masuk melekat tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan, kita terus benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak usah takut akan bahaya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Ketika kita saya mengalami berbagai macam, ya, panah-panah hitam, tusukan-tusukan, jarum, paku, ya, tombak, pecut, yang saya rasakan sakit di tubuh saya. Dan Tuhan selalu berkata, anakku, gadaku dan tongkatku ada menyertai engkau. Jangan takut. Saudara, ketika saya dengar suara Roh Kudus berkata begitu, saya tidak takut, saya bangkit lagi. Saya percaya Tuhan ada bersama aku. Dan saya pegang janji Tuhan. Kenapa? Dia yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan dia yang mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan saya percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Dan tetap berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, siapapun lawanmu, siapapun yang mau menghancurkan engkau, bahkan mengambil nyawamu, tetapi nggak bisa tanpa seizin Tuhan.
Nyawa kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya ya celaka, tidak mungkin. Dan Tuhan akan menyertai, melindungi. Dan Tuhan akan meluputkan dari malapetaka dan berbahaya. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita di mana gadamu dan tongkatnya selalu menyertai kita. Sehingga bisa tetap kuat, gagah perkasa sampai hari ini. Saudara, hari ini mari semua yang ada di Zoom. Jangan Anda biasa-biasa. Kalau Anda biasa-biasa, Anda hanya anak Tuhan yang biasa-biasa. Tidak ada perubahan, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau sampai tua. Nggak ada perubahan, cukup-cukup. Pas-pasan. Padahal Tuhan tidak memberikan itu kepada kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ingat Tuhan berkata apa? Ketika engkau berkemenangan, maka kemakmuran demi kemakmuran akan melanda hidupmu. Kebahagiaan dan kelimpahan tercurah dalam hidupmu. Saudara, kita mau meraih itu. Kita mau jadi anak Tuhan yang berkemenangan dalam segala hal. Baik dalam tantangan, rintangan, masalah, persoalan apapun. Ketika engkau selalu menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Engkau selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Engkau menjadi kuat dan gagah perkasa. Dan ketika Tuhan menyertai engkau, payung Tuhan memayungi engkau. Payung yang dari Tuhan yang putih bersih. Itu selalu menaungi engkau, melindungi engkau. Meluputkan engkau dari malapetaka dan berbahaya. Dan payung itu tidak ada di atas kepalamu, tetapi ada di atas genting rumahmu. Payung itu menudungi, menaungi seluruh rumahmu. Berarti apa? Seluruh isi rumahmu, keluargamu, anak menantu cucumu, semua ditudungi. Ditudungi oleh tudung yang dari Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai engkau. Dan engkau selalu dijagai. Ketika engkau tidur, Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya untuk menjagai engkau. Ya, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan kalau engkau selalu melekat kepada Tuhan, engkau berjalan kemana saja, malaikat Tuhan itu ada menyertai engkau. Saudara, saya nggak pernah tahu kalau ada malaikat Tuhan menyertai saya. Ya, awal-awal saya tidak tahu. Tetapi ada orang pintar, dia bisa lihat. Ini orang ini, ada malaikat di dalam dirinya. Dan kalau ada malaikat, orang nggak bisa ngeramal engkau. Orang tidak bisa guami engkau, ada malaikat. Ya. Oleh sebab itu mari, jadilah orang yang benar. Jangan biasa-biasa. Karena kalau kita biasa-biasa, kita tetap jadi orang yang biasa-biasa. Kita jadi anak Tuhan yang manis. Tidak ada peningkatan. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan yang luar biasa, ingin dipakai Tuhan luar biasa, kan? Harus ada peningkatan. Tidak ada orang olahragawan petinju akan menang kalau dia nggak latihan. Dia harus latihan sampai badannya kekar. Sampai stamina tubuhnya itu kuat dan gagah perkasa. Baru dia bisa memenangkan pertandingan tinju itu babak demi babak. Dan tetap bertahan dan berkemenangan. Dan mendapatkan piala kemenangan yang dari Tuhan. Kenapa kita harus berkemenangan, saudara? Kalau kita jadi anak Tuhan yang biasa-biasa, lemes-lemes. Ya, kita nggak bisa ngusir setan. Setan yang datang kepada kita. Betul nggak? Kita nggak bisa mengusir penyakit yang semakin parah di dalam tubuh kita. Karena kita biasa-biasa. Tapi kalau kita punya kuasa, otoritas dan kuasa Tuhan, hari ini kita boleh sakit. Hari ini kita boleh tergeletak, tidak berdaya. Ketika engkau mulai perkatakan yang baik dan benar. Engkau deklarasikan yang baik dan benar. Dan engkau usir itu segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. 1 hari, 10 hari, 1 bulan. Kelihatannya biasa-biasa. Tahukah Anda, ketika engkau terus gigih, engkau terus berperang, engkau terus usir itu segala penyakit, rorok penyakit yang dari iblis, engkau usir keluar. Engkau tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka penyakitmu keluar dari tubuhmu. Dan kau akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari melekatlah kepada Tuhan, supaya semakin otoritas dan kuasa Tuhan ada di dalam dirimu.
Kita kalau mau dipakai Tuhan, tapi kita lemes-lemes, ya gimana kita doain orang, orangnya nggak sembuh, orangnya bablas-bablas terus, ya. Kecuali memang sudah waktunya Tuhan, ya dia bablas. Tapi kalau kita doain setan, orang kerasukan setan, setannya nggak lari, malah ngamuk, malah setannya cakar Anda. Waduh, iya. Nama Tuhan tidak dipermuliakan, tetapi dipermalukan. Kenapa hari ini Tuhan mau kita bangkit dari keadaan kita? Tuhan mau kita semangat. Tuhan mau kita terus melekat. Ya, tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Kita jadi orang yang benar. Berjuang sirakan kebenaran, berikat pinggang dengan kebenaran, berkasutkan kebenaran. Supaya payung Tuhan selalu ada menyertai engkau. Perlindungan, naungan, covering Tuhan selalu ada dalam hidupmu, rumah tangga, dan keluargamu, bisnismu, semuanya. Tujuannya apa, saudara? Kita bukan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Kita lihat Markus 16, ayat 15 sampai 18. Tujuan Tuhan itu dalam diri saya dan saudara. Markus 16. Ayat 15 sampai 18. Ialah mana sekarang masuk halaskan. Ialah mana sekarang masuk halaskan. Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Bukan untuk kita di rumah terus, cuma duduk dengerin pesan Tuhan itu, bukan. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, jangan sampai kita ngusir setan, setannya malah mencakar kita, ya, malah memporak-porandakan kita. Kalau kita nggak punya kuasa, jangan coba-coba mengusir setan. Setannya balik menyerang rumah tangga keluargamu, bisa babak belur Anda. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada semua sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau yang belum terus minta kepada Tuhan, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, mereka akan memegang ular. Tahukah Anda ketika Anda berdoa, ada serangan-serangan yang luar biasa datang. Ada kiriman-kiriman ular yang menyerang engkau. Dari kuasa kegelapan apapun bentuknya. Apapun tingkatannya. Tetapi engkau bisa memegang ular itu, mengusir ular itu, menghardik ular itu keluar. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Saya pernah mendapat kesaksian-kesaksian, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, yang dikasih minum racun maut. Yang nggak diminum, itu ada kepala suku. Kalau dia nggak diminum, bisa penggal kepalanya. Terpaksa diminum. Ya, dia minum sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan orangnya tidak mati, saudara. Ya, ada kesaksian lagi di pedalaman itu. Dikasih makanan itu ada ularnya. Suruh makan ularnya, saudara. Kalau kita jijik, kita nggak berani makan. Tapi mau tidak mau harus makan. Kalau engkau nggak makan, dipenggal kepalamu, itu ada kepala suku di situ. Yang ngundang kepala suku, mau tidak mau dimakan. Ya, ketika dimakan, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ularnya jadi hauce, saudara. Ya, jadi sedap dan nggak mati yang makan. Sampai hari ini nggak mati. Dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ya, dan ketika engkau berdoa mendoakan orang sakitnya sembuh. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan. Kesembuhan ada dalam dirimu. Sehingga engkau mendoakan orang sakitnya sembuh. Ya, sakitnya bablas. Dan hari ini tujuan Tuhan
memilih saudara untuk menjadi orang pilihannya yang luar biasa. Diajar, dididik, dipimpin. Untuk Anda bukan jadi orang biasa-biasa, tetapi Anda menjadi orang yang luar biasa untuk Anda pergi menyampaikan kabar berita ke seluruh dunia. Dulu saya pikir kalau ke seluruh dunia, kita pergi ke luar negeri, ya ke Amerika, ke Eropa, jalan-jalan. Tuhan, hari ini kita melihat percepatan waktu ada dari Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita nggak usah keluar negeri, melalui Zoom ini bisa menjangkau luar negeri. Betul nggak? Di sini ada teman kita Cimeyung dari Taiwan. Ada Ibu Liliari Maslim dari Australia. Ya, Ibu mana tuh yang sakit itu dari Sydney. Ya, Greta dari Sydney. Sinta dari Sydney. Dari Jakarta. Bandung, manapun ada. Dari Kediri, di mana-mana. Tuhan bisa kirim dan kirim. Latihannya dari Zoom dulu. Ketika dari Zoom sudah bisa bertahan. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Baru Tuhan bawa. Tuhan promosikan, Tuhan bawa Anda jalan-jalan ke luar negeri, refreshing. Sambil melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini mari. Tuhan sangat mengasihi saudara semuanya. Jangan biasa-biasa. Lah kalau kita biasa-biasa, kita ngusir orang-orang yang mengerjain kita nggak bisa ngusir, kita babak belur. Saudara, tahukah Anda, kalau orang orang ngirim panah-panah hitam, ya dikirim kepada kita, tubuh kita sakit. Tiba-tiba telinga sakit, tiba-tiba kepala sakit, kayak ditusuk-tusuk begitu. Tiba-tiba bahu sakit, tiba-tiba seluruh badan sakit. Tiba-tiba kaki sakit, nggak bisa jalan. Ya. Tiba-tiba pinggang sakit, tiba-tiba kakinya kram, nggak bisa goyang. Ada saja yang diperbuat oleh si jahat. Tetapi ingat ketika engkau selalu ingat gadaku dan tongkatku, kata Tuhan, menyertai engkau. Anda kembali bangkit, Anda berdoa berbahasa roh. Dan ketika Anda berbahasa roh, Anda langsung doakan. Anda usir itu. Semua serangan-serangan dari iblis. Maka tiba-tiba semua lepas. Dan Anda dapat kelepasan. Sakitnya seketika itu lenyap. Sakitnya seketika itu hilang, saudara. Ya. Mari latihan belajar. Jangan cuma biasa-biasa. Selesai Zoom biasa tidur. Tapi latihan melekat sama Tuhan. Waktu malam saya berdoa, saya mendapat serangan. Tiba-tiba tangan ini dari kiri, dari telapak tangan seret sampai di bahu, sakit. Ada serangan yang masuk sakit. Dan saya sekarang bisa merasakan, oh ini serangan dari si jahat. Langsung saya berdoa, saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh, saya usir itu. Roh iblis yang menyakiti saya. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Dan kita terus berbahasa roh. Langsung keluar dan sakitnya hilang. Dan ketika saya mengalami hal itu, ada anak Tuhan berkata, Ai, saya juga mengalami ketika Ai bilang dapat serangan, saya juga dapat serangan, sakit sekali. Tapi saya berbahasa roh. Yang satu lagi berkata, iya saya juga dapat serangan. Kenapa? Karena kita sama-sama berdoa. Dan mereka juga berdoa belajar. Mereka berbahasa roh, mereka belajar di hadik semua itu. Dan semua keluar dalam nama Yesus. Ketika kita bisa menghadik yang kecil-kecil, latihan itu. Latihan, menang. Nanti datang yang besar, tidak takut lagi. Latihan lagi. Menang lagi, datang yang lebih besar lagi. Latihan lagi. Menang sampai berkemenangan. Tahukah Anda? Kuasa kegelapan. Ya, orang pintar dukun. Itu juga ada tahapannya, ada tingkatannya. Ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa, ada yang kuatnya bukan main karena ilmunya sudah luar biasa. Ya, sama dengan Roh Kudus. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus biasa-biasa, ya biasa-biasa kekuatan. Ketika engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan terus memuji menyembah, semakin ada peningkatan dalam rohanimu, imanmu. Semakin luar biasa Roh Kudus menyala-nyala di dalam dirimu. Semakin rohmu menyala-nyala kuat dan gagah perkasa. Semakin kuat engkau bisa mengalahkan Goliat sebesar apapun.
Goliat ada bisa kau kalahkan, tumbang. Apalagi yang cuma kecil-kecil, itu mudah sekali. Oleh sebab itu mari saudara, tujuannya Tuhan memanggil, memilih saudara, membawa saudara, bukan jadi biasa-biasa, tetapi jadi biji mata Tuhan yang luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita saja gak bisa menghardik serangan-serangan yang menimpa kita, bagaimana kita bisa menghardik ular keluar dari tubuh orang lain? Nggak bisa. Bagaimana mungkin kalau kita sendiri tidak bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita? Kita nggak bisa mengalahkan yang lain. Dan hari ini mari, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita sama-sama di sini belajar. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan kita sama-sama mau menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Jangan berpikir, aduh yang tua-tua di sini banyak yang STW ya. Jangan pikir, aduh aku sudah STW. Nggak bisa apa-apa. Bisa. Doamu yang luar biasa. Doamu yang penuh dengan urapan Tuhan. Doamu bisa menghardik itu. Ular keluar. Doamu bisa menghardik itu segala sakit penyakit keluar dari roh jiwa tubuh si sakit. Dan doamu yang luar biasa bisa mengalahkan semua-semuanya. Karena bukan engkau yang berdoa, bukan engkau yang menghardik, tetapi Roh Kudus yang menghardik. Dan doamu bisa membuat Goliat-Goliat semua terkapar tidak berdaya. Dan engkau tetap berkemenangan. Kenapa? Karena gadaku dan tongkatku, kata Tuhan, yang menyertai engkau. Yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Ingat, ketika engkau benar, maka payung yang dari Tuhan, naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu, rumah tangga keluargamu, usaha bisnismu, kehidupanmu, semuanya. Dan ketika payung yang dari Tuhan itu bukan cuma memayungi engkau satu orang, tetapi seisi rumahmu. Payung Tuhan yang besar menaungi, memayungi rumahmu, genting rumahmu. Maka seisi rumahmu selamat, tidak akan terkena apa-apa. Dan tetap happy, tetap berbahagia, tetap bersyukur. Dan kau tetap berkemenangan berjalan sama Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat ada peningkatan, ada kemajuan, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dan ada hasil yang tidak terduga. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Kelihatannya biasa-biasa, tetapi berjalan bersama Yesus hasilnya luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau melekat sama Tuhan. Apapun masalah persoalanmu, yang tidak ada jalan keluar, yang tidak mungkin sembuh, tetapi percayalah, berjalan bersama Roh Kudus, pasti ada kesembuhan. Pasti ada jalan keluar yang terbaik yang dari Tuhan. Kalau Tuhan bisa memperpanjang umur Hizkia, Raja Hizkia yang sudah mau mati, bisa diperpanjang 15 tahun lagi. Hari ini Tuhan bisa memperpanjang umurmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan juga bisa memperpanjang bisnismu. Semakin hari semakin sukses, semakin beruntung dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita mau datang sama Tuhan dengan segenap hati. Percayalah ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan itu akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Anda. Gini loh caranya. Gini loh, kamu harus kerja ini, kamu harus melakukan ini, nanti kamu berhasil. Kamu harus jalannya begini, nanti berjalan bersama aku terus begini, nanti ada hasil. Saudara, saya bisa ngomong sama saudara, karena saya mengalami. Saya itu diajar, diatur Tuhan. Sampai cara saya berpakaian. Kadang saya itu maunya pakai baju begini. Ya, udahlah gini aja, males pakai gini. Tetapi tiba-tiba waktu sampai hari hanya,
Udah mau pakai baju, tiba-tiba Tuhan berkata, bukan itu, ini pakai yang begini-begini. Dan ketika saya tampil, oh iya, ternyata pilihan Tuhan itu bagus. Bayangkan kalau Anda melekat sama Tuhan, Tuhan itu seperti dekat dengan kita. Dia akan memberikan petunjuk, dia akan mengatur jalanmu, dia akan memberikan nasihatnya, dia akan mengarahkan kepada engkau sehingga engkau tidak salah jalan, tidak salah pilih. Apakah kita terus bisa begitu? Ketika saya selalu ada melekat sama Tuhan, Roh Kudus ada dalam diriku, dia akan memberikan petunjuk. Tetapi ketika saya mulai kurang berdoa, jarang berdoa, banyak kesibukan, akhirnya nggak peka. Akhirnya kita bisa salah. Makanya harus selalu melekat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan selalu berkata, andalkan aku, sertakan aku, libatkan aku. Karena kalau Tuhan ada di dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan penyertaan, dengan keterlibatannya. Percayalah, tidak akan salah. Percayalah, pasti ada hasil yang tidak terduga. Ya, mari kita semua datang kepada Tuhan. Jangan cuma biasa-biasa dengar pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu ada terus selagi Roh Kudus mau berbicara kepada Anda. Kecuali Roh Kudus tidak panggil nama Anda, saya juga nggak bisa panggil nama Anda. Karena Roh Kudus itu tahu hati. Kalau engkau cuma biasa-biasa, lama-lama Roh Kudus jadi biasa. Dan Roh Kudus tidak akan panggil namamu. Tapi kalau engkau semakin ada kemajuan, ada orang yang didoain. Saya tidak tahu, tetapi orang yang bersaksi sendiri. Ya, dia berkata, saya itu didoain Ciling 10 kali doanya sama, tidak pernah berubah. Saya jadi bingung kenapa Ciling kalau ngomong itu kok nggak pernah berubah. Orang lain berubah, saya tidak pernah berubah. Akhirnya dia koreksi diri dan dia berkata, mungkin aku belum berubah ya. Dan ketika dia mulai berubah, dia mulai bangkit, dia mulai minta ampun, mengampuni, mengasihi, dan dia mulai berbenah, maka pesan Tuhannya berubah. Karena kalau sama terus, berarti Anda tidak pernah berubah. Anda loh diomongin terus, ditegur terus, Anda tetap sama, tidak berubah. Lalu Tuhan mau ngomong apa? Karena Anda tidak melakukan. Tapi kalau Anda tanggap, Anda berubah. Mulai Anda berjalan, Roh Kudus akan mulai menuntun Anda. Sekarang kamu maju lagi selangkah. Sekarang kamu lagi harus begini-begini. Dan semakin maju, percayalah bersama Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus, jalanmu akan maju dan maju dan maju. Ketika engkau sudah maju mentok, Tuhan akan bawa naik dan naik dan naik. Dengan caranya yang ajaib. Ketika engkau semakin rendah hati, semakin mengikuti kehendak Tuhan, dia sendiri akan membawakan naik seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mercusuar. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita semua ingin dipakai Tuhan luar biasa. Kita semua ingin diberkati Tuhan luar biasa. Ya, tapi mari melekatlah kepada Tuhan supaya engkau semakin kuat dan gagah perkasa, berhasil, berkemenangan, berkemakmuran, berbahagia, dan berkelimpahan. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan kembali berdoa kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kita sudah menerima pesan-pesan Tuhan, doa nubuatan. Kita akan bawa dalam doa kepada Tuhan. Biar kehidupan kita boleh mengalami perubahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rapakana makaria rawasuri rawasangkara makuria rama. Haleluya. Rapakana makaria rawasangkara makuria rawasikia rawasangkara masori rawasikia rawasangkara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang maha besar. Kuasanya dahsyat. Segala perbuatannya nyata dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya dan mengandalkan Tuhan.
Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Seringkali kami kurang dengar-dengaran. Seringkali kami mengabaikan firman Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami mujizat. Tidak mengalami keajaiban. Karena hati kami sedang pengaruhi hal-hal duniawi. Tuhan, tolong kami, kuduskan kami, mampukan kami supaya kami ada kesanggupan dan kemauan untuk kami bisa diubah oleh Tuhan memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kami mau menjadi Kristen-Kristen yang oh Tuhan, memiliki nilai yang tinggi Tuhan. Seperti apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Kami boleh mengalami naik dan naik bagaikan mercusuar. Oh Tuhan, tidak mengalami turun tetapi naik terus Tuhan. Haleluya. Bukan saja kami berjuang untuk mengubahkan keadaan situasi keluarga, rumah tangga, ekonomi dan pekerjaan. Tapi lebih daripada itu kami harus mengalami perubahan-perubahan secara rohani, secara ilahi, agar hidup kami boleh mengalami Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, setiap kami percaya kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami percaya dan kami mengandalkan Tuhan, kami akan mendapatkan covering Tuhan. Kami akan mendapatkan kuasa-Mu yang dari surga turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, jamah setiap hati kami, agar kami benar-benar memiliki hati Bapa, memiliki pikiran Tuhan dalam kehidupan kami. Oh haleluya, supaya kami memahami, mengerti apa yang harus kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk pertumbuhan rohani kami masing-masing. Apa yang kami kerjakan untuk membawa keluarga saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih berikan kami roh hikmat, akal budi dan bijaksana. Penguasaan diri, kerendahan hati, hidup taat dan setia. Oh Tuhan, roh berontak, roh kurang percaya, roh bimbang dan keraguan-raguan. Kami tolak semuanya oleh kuasa. Oh haleluya, otoritas surga yang terus berdaulat atas kami Tuhan. Oh kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kendalikan pikiran dan hati kami, agar bukan pikiran manusia kedagingan kami yang bekerja, tetapi kuasa firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Oh, supaya pemberitaan firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi firman Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik untuk sesama kami, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk dunia ini, untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Tuhan tolong kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan pakai pelayanannya, Tuhan urapi, tambah-tambahkan hikmat dan karunia ilahi dalam pelayanannya. Tuhan naungi dengan kuasa otoritas surga. Oh Tuhan, kuasa surga itu Tuhan mengcover hamba-Mu, berdaulat dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, dalam keluarga rumah tangga. Oh anak cucu mantu, bahkan Tuhan kuasa-Mu berdaulat di dalam pelayanan perjuangan hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan taruh di atas bahu hamba-Mu. Itu yang harus hamba-Mu lakukan. Itulah berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk melaksanakan dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Ada pembelaan Tuhan, ada covering Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna untuk hamba-Mu. Sehingga roh jahat, kuasa kegelapan, oh Tuhan iblis, oh roh-roh perdukunan, roh-roh yang datangnya pada hawa nafsu kedagingan, tidak berkuasa untuk menyentuh hamba-Mu. Kami percaya karena hamba-Mu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau juga memberkati kesehatannya, berkati ekonominya, memberkati pergumulan hamba-Mu untuk bisa mewujudkan, oh Tuhan, haleluya, tempat atau wadah untuk, oh Tuhan, panti Tuhan. Engkau mau juga tolong berkati pelayanan-pelayanan yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya, bahkan Zoom. Oh Tuhan, Grace Ministry ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan berkati untuk pembelian, oh Tuhan, haleluya, paketan setiap 1 tahun sekali harus mengeluarkan sekian juta. Oh Tuhan, untuk biaya. Oh haleluya, Tuhan Engkau mau tolong Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan Jehovah Jireh. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah onset Tuhan di Mesuan. Tuhan berkati Tuhan siapapun pembicara yang Tuhan percayakan untuk membangun, mengubahkan jemaat Tuhan. Untuk lebih setia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga melakukan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk hamba-hambamu yang sampai hari ini juga mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang hamba serahkan. Bapak Dr. Habel Ndun Tuhan, juga kami berdoa untuk hambamu, Bapak Wilson Pangkai, Bapak Stephen Moses, oh hambamu Bapak Sabto Wibowo, bahkan kami melihat ada Bapak Julius, oh Tuhan, dari Blora, Tuhan kami serahkan juga Ibu Grace Lumampau, Ibu Dorcas Ruci, Ibu Rosliana, juga kami boleh bawa dalam doa untuk Anastasia Mawarani. Oh Bapak Paulus Aming dari Bali. Tuhan pakai mereka untuk menjadi, oh Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Untuk menyampaikan suara Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Oh haleluya, dalam kuasa-Mu berkati Tuhan kohos-kohos yang sudah Tuhan percayakan untuk memberikan kemudahan kami beribadah kepadamu. Baik hamba-Mu David bersama Sylvia. Tuhan juga kuasa-Mu berhadirat di dalam keluarga rumah tangga, hidup dalam pernikahannya. Sehingga hidup mereka boleh memiliki kehidupan yang harmonis, bahagia, sejahtera. Oh pekerjaannya, oh Tuhan, anak-anak buah nikah yang Tuhan percayakan. Berkati Tuhan bisnis dan pekerjaannya. Tuhan tolong, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, orang tua dan keluarga saudara-saudara mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Julius. Oh Tuhan, haleluya, kedua orang tuanya, baik kedua adik-adiknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh sehati untuk terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan membawa masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan sukacita, gegap gempita. Oh Tuhan, suara Tuhan terus berbicara dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan. Oh Tuhan, menjangkau anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri, yang ada di luar pulau, jauh dari sini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh. Baik yang ada di luar kota manapun Tuhan juga melawat satu persatu. Tidak terlewatkan dari berkat kasih karunia Tuhan. Engkau tolong yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Baik jasmani maupun terlebih rohaninya. Tuhan berkati pekerjaannya. Oh Tuhan berkati, kami serahkan. Oh apabila mereka sedang menghadapi pergumulan, tekanan dalam rumah tangga, hidup dalam pernikahan, Tuhan pulihkan kembali. Mereka yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Jangan merasakan mereka sendirian. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahwa Tuhan selalu setia untuk menemani. Tuhan selalu setia untuk menolong, melindungi, dan menjaga, memeliharanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Apabila ibadah ini akan dilanjutkan sampai selesainya nanti, Tuhan sertai hamba-Mu, berikan ekstra kekuatan kesehatan, serta tambahkan pengurapan dan kuasa. Oh Tuhan, haleluya, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, masih banyak hal yang hendak kami doakan, tapi Tuhan juga berkuasa, maha tahu, maha mengerti, dan peduli dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Oh haleluya, manusia tidak tahu apa yang sedang terpendam dalam hati pikiran sesama kami. Hanya Tuhan
Tuhan yang tahu karena Dia Maha tahu, Maha hadir, dan Dia selalu ada buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami untuk memasuki malam yang penuh dengan damai sejahtera saat kami beristirahat tidak dikejutkan oleh hal-hal yang tidak baik. Tuhan, haleluya, supaya kami boleh mengalami ketentraman dan ketenangan sehingga kami boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh sehat, dapat menghirup udara yang segar. Tuhan memberikan perlindungan sukacita. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Memberkati dengan berlimpah-limpah berkat surgawi. Berkat damai, sejahtera, sukacita, dan kekuatan, perlindungan, kesehatan dan kekuatan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kamu. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, Haleluya. puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala Mabel ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati, semangat, maju terus. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama Ibu Gembala. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan Tuhan, penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Ada? Saya persilakan. Ada mungkin? Wow, kok tidak ada? Ya, sambil menunggu, co-host bisa tolong sharekan acara Natal kita atau baksos kita. Nggak ada filenya AI, mohon maaf. Bisa share dulu nggak? Oh, ya udah. Yuliusnya nggak masuk ya? Iya, Sylvie-nya lagi di rumah sakit. Oh iya, ya udah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Memuji menyembah Tuhan. Dan Ciling-ling. ya, Shalom, Ci. Shalom siapa nih? Oh, Ibu Susan Julianti. Mungkin ada pesan Tuhan bisa disampaikan? Ya, Shalom, Ciling-ling. Shalom semua ya, teman-teman ya. Ya, Shalom. Udah lama ya kita nggak ketemu, mungkin ada 4 minggu ya. Ya, beberapa minggu yang lalu ya, teman-teman. Saya tuh udah lama nggak dengar Roh Kudus nyanyi gitu ya. Biasanya kalau saya lagi tidur dikasih mimpi itu kadang-kadang Roh Kudus suka nyanyi ya. Dan kenapa saya tergantung dengan, saya juga termasuk yang tergantung gitu ya. Kayaknya eh, terikat juga lah sama nyanyian Roh Kudus. Kenapa ya teman-teman? Karena saya tahu waktu Roh Kudus nyanyi itu jadi panduan ya apa yang akan saya alami juga kalau saya sharing gitu ya ke teman-teman Komsel, ke Secret Prayer House juga. Itu tuh biasanya apa yang Roh Kudus nyanyikan di mimpi saya itu jadi panduan apa yang akan kita alami ya teman-teman dalam waktu dekat ya, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ya. Waktu itu saya ngomong, Roh Kudus, udah lama ya saya nggak dengar engkau nggak nyanyi gitu ya. Ayolah nyanyi supaya saya tahu nih apa arahannya ke depan, kita harus bagaimana.
Akhirnya waktu saya ngobrol gitu, doa dalam hati sama Roh Kudus, nggak doa sih ya, cuman ngobrol aja. Malamnya langsung ya, teman-teman ya, malamnya langsung Roh Kudus tuh nyanyi. Dalam waktu seminggu itu hampir setiap hari Roh Kudus nyanyi, ada 3 lagu ya, ada 3 lagu. Yang aneh lagu yang pertama itu adalah lagu di gereja tempat saya beribadah dan lagu itu lagu baru teman-teman. Jadi karena lagu baru saya nggak mungkin hafal dan saya nggak mungkin tahu. Cuman saya ingat itu pernah saya nyanyiin di gereja lagu baru cuma 1 kali. Lagunya intinya intinya tuh kata-katanya we are so happy, we are so happy. Jadi penekannya adalah happy, happy, happy. Nah, waktu saya bangun, saya tangkap tuh ya. Oh iya, terima kasih Roh Kudus. Ini lagunya lagu baru nih. Saya nggak tahu, berarti ini benar-benar pernyataan Roh Kudus ya, bahwa ke depannya kita tuh akan menikmati happy-happy nih di penghujung tahun 2025 ini ya, teman-teman ya. Seperti juga yang saya udah berapa kali ngomong juga mungkin ya di Zoom ini, untuk yang udah beberapa kali denger kali ya, udah tahu ini confirm juga. Terus besoknya Roh Kudus nyanyi lagi, teman-teman ya. Ini lagu yang lama, saya bahkan kalau pujian penyembahan saya udah nggak pernah ya nyanyi lagu ini teman-teman karena ini lagu jadul ya. Mungkin anak-anak Tuhan yang udah Kristen lama mungkin hafal lagu ini. Lagu tentang yang Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Terus lagu refrennya tiada yang mustahil bagi dia. Oh, tiada yang mustahil bagi dia. Nah, jadi saya nangkep lagi waktu saya bangun, oh, yang saya nangkep yang diulang terus sama Roh Kudus itu refrennya. Tiada yang mustahil bagi dia, tiada yang mustahil bagi dia. Jadi penghujung tahun 2025 ini apa yang mungkin teman-teman yang ngerasa mustahil gitu ya, doa kita yang selama ini belum dijawab, mungkin impian hati kita, hasrat hati kita yang selama ini bahkan mungkin kita udah nggak berani lagi doain ya, mungkin udah terkubur dalam-dalam. Roh Kudus ngomong tiada yang mustahil bagi dia. Itu penekanannya. Jadi yang mustahil-mustahil akan menjadi tidak mustahil yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu hari ketiganya Roh Kudus nyanyi lagi, teman-teman ya. Setelah itu udah stop nggak nyanyi lagi. Dia nyanyi lagi sama lagu jadul juga. Padahal saya udah belakangan ini saya udah banyak lagu-lagu baru lagi. Jadi saya tahu itu benar-benar Roh Kudus. Lagunya yang kami memuji kebesaran-Mu. Referennya ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, penekanannya itu berulang-ulang Roh Kudus nyanyi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jadi penghujung tahun 2025 ini kita akan menikmati 3 hal ya, teman-teman ya. Kita akan happy, happy, happy. Tuhan yang izinin ya. Yang kedua, Tuhan katakan bahwa apa yang mustahil, tiada yang mustahil bagi dia, tiada yang mustahil bagi dia. Dan yang ketiga, karena apa? Tidak ada yang mustahil karena ajaib Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang ajaib ya. Untuk itu, apa yang harus kita lakuin ya, teman-teman? Saya dapat juga firman Tuhan yang kuat ya. Ada satu hal yang kuat sekali di hati saya Tuhan taruhkan itu tentang waktu itu memang kebetulan saya juga lagi ada galau lah ya hati lagi ada bete lagi ada galau tapi saya ini orangnya membiasakan diri untuk tidak pernah mau memikirkan masalah karena itu medan pertempuran kita tuh pikiran ya teman-teman. Jadi saya selalu berusaha kalau ada masalah datang saya nggak pernah mau mikir. Jadi kalau ada masalah datang saya pasti nyanyi, saya pasti pujian ya. Dan pujiannya pasti yang membangkitkan iman ya, lebih daripada pemenang yang saya nyanyiin gitu ya teman-teman. Nah waktu itu saya ada galau, ada kepikiran, tapi saya bahasa roh lagi waktu itu. Jadi Roh Kudus ngomong, kamu ngapain gitu, harus galau. Justru sebaliknya, kamu tuh harus bersuka cita. Kamu kan udah inget ya lagu-lagu yang belakangan ini, seminggu ini saya nyanyiin, kamu harus happy-happy, inget happy-happy itu akan datang gitu ya. Jadi di saat itu saya dapat dengan kuat Roh Kudus seperti ngomong bersukacitalah ya. Ayatnya itu teman-teman ya ini salah satu ayat yang paling singkat ya teman-teman ya di Alkitab ya di Perjanjian Baru. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5, sorry 1 Tesalonika ayat 16 bersukacitalah senantiasa.
ya teman-teman ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada galau, ada banyak kepikiran masalah, teman-teman jangan banyak mikir karena percuma dipikirin juga nggak akan ada jalan keluar ya. Jadi begitu ada serangan untuk kita mikirin masalah, banyak memuji Tuhan, banyak bersukacita. Firman Tuhan juga katakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu ya. Tuhan juga katakan bahwa bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, teman-teman, jadi kuncinya satu, bersukacita. Kalau belum bisa bersukacita, udah muji nyembah Tuhan, belum bisa bersukacita, minta. Ya, ngobrol sama Roh Kudus, aku minta sukacita karena semuanya itu adalah pemberian. Ya, teman-teman. Ya, sekian. Terima kasih. Biar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Oh, ada satu lagi, teman-teman ya. Ini sebenarnya dari awal saya ikut Zoom Cilingling tuh saya udah dapet ya, tapi saya lupa ngomong. Tapi saya nggak ngomong, Roh Kudus seperti yang ngomong. Jadi saya ngomong aja teman-teman ya. Jadi waktu pertengahan tahun 2025 itu saya itu kebetulan tiba-tiba HP-nya rusak, tiba-tiba harus ganti HP baru teman-teman ya. Mungkin kepenuhan ya, jadi dia udah nggak bisa input WA lagi. Sedangkan yang penting adalah WA, saya ganti HP. Singkat cerita, saya harus ganti kan PP-nya. Saya harus ganti PP-nya. Tadinya saya mau pakai PP yang lama karena firmannya bagus gitu ya. Itu pun saya dapat dari Roh Kudus. Tapi waktu saya ganti HP ya teman-teman aneh. Tiba-tiba tuh ada waktu saya buka YouTube mau dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada satu firman yang keluar di Yesaya 45 ya teman-teman. Itu kuat sekali. Akhirnya PP itu yang ayat itu yang saya pasang di PP. Yesaya 45 ayat 2 sampai 4. Tapi yang saya pasang di PP itu penekanannya adalah Yesaya 45 ayat 3 ya. Yang ayat 2 saya bacain. 45 ayat 2. Aku sendiri, kata Tuhan, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya, jadi Tuhan berbicara bahwa mungkin selama ini ada tembok Yeriko ya, teman-teman. Mungkin selama ini ada gunung-gunung yang menjadi penghalang. Mungkin selama ini ada Goliat-Goliat yang mungkin menghalangi ya untuk kita bisa berjalan mencapai tanah perjanjian kita ya, teman-teman. Tapi Tuhan sendiri janji di Yesaya 45 ayat 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi sejak saat ini percaya ya teman-teman, Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Kita nggak perlu lagi ngoyo. Memang apa yang jadi bagian kita, kita tetap harus lakuin ya teman-teman, pujian penyembahan. Kalau yang Tuhan kasih karunia untuk berpuasa, hari-hari ini banyak masuk puasa ya teman-teman. Tapi kita nggak perlu ngoyo lagi seperti waktu-waktu yang lalu karena Tuhan sendiri yang akan menghancurkan semua penghalang-penghalang bagi kita. Dan ayat yang ketiga ya teman-teman, ini perlu iman ya, karena memang kita melihat dunia saat ini tidak mendukung untuk firman ini terjadi. Tapi justru di saat-saat kegelapan seperti dunia yang gelap saat ini, Tuhan izinkan firman ini untuk menjadi bagian kita asal kita punya iman yang seperti Yosua dan Kaleb supaya kita bisa sampai di tanah perjanjian. Itu di ayat ketiga ya teman-teman. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, Yesaya 45 ayat 3 ini saya pasang teman-teman di PP ya. Saya pasang dengan iman yang penuh. Nggak nyangka lagi masuk tahun baru Israel, Peyfaf. Waktu itu saya baru ikut Zoom-nya Cilingling. Nah, itu tuh waktu saya buka YouTube lagi, ada doa dari hamba Tuhan yang perlu didoakan, yang dia dapat nubuatan tentang tahun Peyfaf. Ternyata yang dia dapat sama ini ya, teman-teman, jadi confirm. Jadi saya berani bagikan karena ada confirm. Kalau saya doang dapat, gak ada confirm, saya nggak berani bagiin. Jadi saya tiap hari deklarasi ayat ini, teman-teman ya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ini ya teman-teman ya. Tapi iman kita harus kuat.
supaya kita betul-betul bisa menikmati ini. Kita termasuk seperti Yosua dan Kaleb, 2 orang dari generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir yang boleh menikmati kelimpahan susu, madu, anggur, minyak, gandum yang terbaik justru di saat-saat yang tidak baik ini. Supaya apa? Tuhan punya rencana besar seperti yang Cilingling udah omongin ya dari awal ya teman-teman, bahwa hidup kita ditaruh di dunia ini bukan untuk perkara yang biasa-biasa, tapi untuk perkara yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan jadi seperti orang Kristen yang biasa-biasa. Lakukan bagianmu. Kamu harus berperang, kita berperang. Kita harus pujian penyembahan, kita pujian penyembahan. Kita harus puasa, kita puasa. Ya, walaupun hari-hari Tuhan berperang, tapi tetap lakukan bagian kita dan jangan lupa bersukacita. Ya, karena firman Tuhan juga katakan hati yang gembira, hati yang sukacita adalah obat yang manjur. Ya, terima kasih untuk waktunya Cilingling. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sulianti yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Yakin dan percaya diimani saudara, supaya tahun ini benar-benar terjadi dalam hidup kalian semuanya. Happy, ya tadi sudah dengar, percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, begitu juga bagi Anda orang percaya. Dan imani keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Ya, terima kasih. Julianti, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Kasih Ci, sama-sama. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara kalian yang dipercayakan Tuhan lagi? Ada pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan? Ya, kalau nggak ada, kita kembali memuji menyembah Tuhan, siapkan hati, ya. Supaya Roh Kudus nanti yang berbicara, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat Anda semua, ya.